Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Kak Warca Purbalingga beserta jajarannya, yang saya hormati semua anggota Gerakan Pramuka Warca Kabupaten Purbalingga, yang saya hormati kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka dimanapun Anda berada. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang sangat luar biasa juga adalah kita masih dipertemukan bulan yang penuh dengan berkah ini, yaitu bulan puasa Ramadan. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya Nabi yang kami harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah semua umat Islam mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagian kita kadang terburu-buru menduga yang bukan-bukan ketika menjumpai orang yang tidak berpuasa di sekitar kita. Padahal Islam sendiri memaklumi kepada orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa, terutama adalah rukun Islam yang keempat ini, dalam beberapa kondisi. Saat tiba bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Ada beberapa syarat wajib yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah beragama Islam, balik, berakal, tidak sedang haid atau nifas, mampu melaksanakan puasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Jika salah satu syarat itu tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib menjalankan puasa. Pada kenyataannya, harus kita sadari bersama bahwa saat bulan Ramadan di lingkungan kita, di sekitar kita akan terjadi dan diisi oleh dua kelompok yang berbeda. Yang satu berpuasa karena memenuhi syarat wajib sebagaimana yang tadi saya sebutkan di atas. Sementara satu lagi tidak berpuasa dikarenakan salah satunya adalah orang non-muslim, orang yang tidak memenuhi syarat wajib di atas yang tadi saya sebutkan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk lebih saling memahami dan melihat keberagaman sosial yang ada di sekitar kita di dalam bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam berpuasa ini, saya akan menyampaikan ada 3 tips yang harus dilakukan ketika kita melihat orang yang tidak berpuasa di dalam puasa bulan Ramadan.
Yang pertama, perbedaan itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di dunia ini, termasuk manusia, bermacam-macam ragam. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan, ada yang muda dan ada yang tua, ada anak-anak, ada yang sehat dan ada yang sakit, dan sebagainya. Keragaman ini sudah menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya, pada saat bulan Ramadan, ada saja orang yang tidak memiliki kewajiban berpuasa karena tidak memenuhi syarat wajib. Terkait fitrah, perbedaan ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayat. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tips yang kedua, tanamkan prasangka baik. Adanya keragaman, tidak semua orang berkewajiban menjalankan puasa Ramadan ini. Seharusnya membuat lebih bijak saat melihat orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi adalah orang yang tidak memenuhi syarat wajib puasa. Jadi jangan berburu-buru dalam menuduh seorang yang tidak-tidak. Larangan atau berburuk sangka kepada orang lain sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni isma wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Berprasangka baik ini juga diterapkan ketika kita melihat seperti warung yang di pinggir jalan yang buka di siang hari pada bulan Ramadan. Dalam Islam, buka warung di siang hari pada bulan Ramadan boleh-boleh saja selama pemiliknya betul-betul memastikan pembelinya adalah orang-orang yang di sana tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa, seperti orang non-muslim, musafir. Ini adalah salah satu golongan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Akan tetapi biasanya kita di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam masyarakat pedesaan, yang mayoritas itu adalah agama Islam, agar supaya terjadi hal-hal yang tidak dinilai negatif oleh orang lain,
lebih baik kita tidak membuka warung, terutama adalah warung makan di siang hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tips yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang berpuasa, orang tidak berpuasa di dalam bulan puasa Ramadan adalah menyadari pluralitas iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan manusia di bumi ini dalam satu keyakinan. Artinya, perbedaan agama merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa disangkal. Menurut riset, ada lebih dari 4.000 di dunia ini, dan 12 di antaranya memiliki pemeluk agama terbesar. Di Indonesia sendiri terjadi bermacam-macam agama, dan agama yang diakui di negara itu adalah ada 6. Yang pertama adalah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan akidah ini beberapa kali ditegaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta takrahun nasa hatta yakunu mu'minin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi ini dan seluruhnya beriman apabila engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang mukmin. Al-Quran surat Yunus ayat 99. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa keanekaragaman akidah umat manusia sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai sekelas Nabi Muhammad SAW saja tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan nasib keimanan seseorang. Bahkan pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, yang rela mati demi membela sang keponakan, dalam salah satu pendapat tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan adanya keberagaman di atas, sudah sewajarnya kita memaklumi agama non-muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena salah satu menjalankan puasa ibadah Ramadan di sini adalah beragama Islam. Jika di kemudian kita menjumpai seorang muslim yang sudah memenuhi syarat wajib melaksanakan puasa, akan tetapi tidak menjalankan puasa, maka kita sebagai orang Islam wajib mengingatkan, mengarahkan, dan menegur agar mereka bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara menegur kepada mereka di sini dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, tidak dengan cara anarkis atau cara-cara yang merugikan orang lain. Karena sesama muslim itu adalah saudara. Jadi kita sesama muslim harus saling menghormati, saling mengingatkan kepada sesama apabila mereka melakukan kesalahan.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan apabila ada yang bermanfaat untuk bisa dijalankan, dan apabila ada kesalahan karena sifat manusia, dan apabila ada kelebihan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.